Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ini kita sudah mulai membahas mengenai reaksi gitu ya. Jadi reaksi ini berkenaan dengan chemical properties atau sifat-sifat kimia dari suatu gugus fungsi atau golongan-golongan tertentu. Jadi kemarin kayak di alkena alkuna begitu bisa terjadi reaksi yang namanya adisi. Nah, adisi ini adalah lebih spesifiknya nanti kita bilang sebagai adisi elektrofilik. Mengapa bisa adisi elektrofilik dan lain sebagainya? Tentu nanti kita akan bahas setelah kita tahu elektrofil itu apa, nukleofil itu apa, kemudian juga ada karbokation juga di dalamnya. Nah, pertama kita perlu tahu dulu tentang itu. Kemudian di alkil halida misalnya, ternyata ada reaksi substitusi. Mungkin kalau di SMA cukup sampai reaksi substitusi gitu aja. Tetapi di balik itu sebenarnya prosesnya itu seperti apa? Itu ada ternyata substitusinya tidak cukup substitusi saja, tetapi ada substitusinya apakah unimolekuler ataukah substitusi yang bimolekuler, itu juga menjadi pertimbangan begitu. Kemudian ada reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi pun juga ada reaksi yang eliminasi bimolekuler dan ada eliminasi unimolekuler. Nah, lalu apa sih sebenarnya mekanisme reaksi itu? Jadi analogi sederhananya itu misalnya ya, kita itu melihat sebuah suatu jam gitu ya. Suatu jam bergerak, tik 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 tik, jarum jamnya bergerak. Nah, fenomena yang kita amati itu kan adalah jarum jamnya bergerak, tapi yang menyebabkan mengapa sih si jarum jam itu bisa bergerak, lah itu yang disebut dengan mekanisme. Jadi kalau misalnya contoh yang lain, konkretnya di laboratorium ya misalnya. Dalam reaksi organik, kita terkadang kan melihat transformasi ya, atau perubahan yang terjadi. Misalnya ada perubahan warna, perubahan suhu, begitu ya. Ini dari tadinya yang tidak berwarna, terus kemudian muncul endapan, misalnya merah bata, seperti itu. Lah, itu kan adalah fenomena yang teramati, reaksi yang terjadi. Tetapi, mengapa kok bisa terjadi perubahan itu? Langkah-langkahnya itu seperti apa sih? Gitu. Nah, itu disebut sebagai mekanisme reaksi. Jadi sebenarnya dalam menjadikan suatu produk tertentu itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan begitu mekanismenya. Nah, mekanisme ini menjadi penting kenapa? Karena digunakan untuk memprediksikan. Jadi kalau sebelum kita itu menyiapkan reaktan-reaktan yang diperlukan, itu kita bisa memprediksi dulu produk-produk yang nanti itu kira-kira akan terbentuk itu seperti apa, produk mayor atau kan produk minor yang akan terbentuk, begitu itu kita bisa memprediksikan itu. Kelebihannya kita tahu mekanisme reaksi itu seperti itu. Bahkan kalau di dunia industri itu kan biaya yang dikeluarkan itu cukup mahal ya. Jadi ketika kita itu sudah salah misalnya, ini reaksinya harusnya menjalani reaksi SN1 kok dikasihnya bahan-bahan yang memang dikasih nukleofilnya misalnya, reaktan nukleofilnya kok dikasihnya yang untuk reaktan SN2 misalnya, seperti itu. Gak jalan, misalnya seperti saat ini pun jalan sangat lambat. Lambat itu kalau di dunia industri kan pasti akan berimbas ke biaya cost dan yang lain sebagainya begitu. Nah, basically reaksi dalam kimia organik itu kan melibatkan pemutusan ikatan dari reaktan-reaktan, kemudian membentuk suatu ikatan yang baru, suatu ikatan kovalen yang baru, yaitu dengan sesama reaktan sebenarnya, tapi karena yang satu putus terus kemudian bentuk ikatan yang baru sehingga terbentuklah suatu produk. Nah, dalam mekanisme reaksi itu, pembentukan maupun pemutusan ikatan itu dapat terjadi secara simetris maupun asimetris. Kalau secara simetris, dia dikatakan homolytic cleavage atau pemutusan secara homolitik. Homo itu kan sama ya, litik itu adalah putus. Kenapa dikatakan homolytic cleavage? Jadi pemutusan ikatan ini kan satu pasang elektron ini dia akan membentuk satu buah
ikatan kovalen di sini. Nah, ketika putusnya ini kok yang satu substrat yang A mendapat 1 buah elektron, substrat yang B juga mendapat 1 buah elektron, berarti kan dia mendapatkan sama-sama mendapat 1. Makanya dikatakan yang seperti ini itu disebut sebagai homolytic cleavage atau pemutusan secara homolitik. Dan biasanya ini yang seperti ini ketika ada suatu substrat membawa 1 buah elektron saja, dia dikatakan adalah suatu radikal bebas begitu ya. Jadi symmetrical bond breaking atau pemutusan ikatan yang secara simetris itu dikatakan homolytic cleavage, dan dia itu akan menghasilkan produk yang radikal bebas. Beda kasus yang unsymmetrical bond breaking ya. Jadi kalau yang unsymmetrical bond breaking ini dia pemutusan ikatan, memang ini putus tapi elektronnya dibawa ke salah satu pihak, yang satu nggak dapat sama sekali. Maka ini jenis pemutusan yang seperti ini itu disebut sebagai pemutusan heterolytic atau heterolytic cleavage begitu ya. Nah, kita juga perlu tahu nih simbol-simbol dari kalau kita bicara mekanisme begitu ya, simbol-simbol dari kurva eros atau panahnya. Jadi kalau panah melengkung itu sebenarnya mengindikasikan bahwa terjadi pemutusan dan juga sekaligus pembentukan. Dari arah sini misalnya, ini A, terus ini ada elektronnya diarahkan ke suatu B, berarti terjadi pemutusan di substrat yang sebelah sini, terus kemudian menjadi bentuk produk yang baru di sebelah sininya. Gitu ya. Nah, biasanya kepala panah itu kalau dia utuh seperti ini berarti pemutusan yang terjadi adalah heterolitik, artinya elektronnya itu ditransfer ke semuanya. Bukan ke semuanya, maksudnya 2 buah elektron yang dari sebelah sini itu ditransfer semuanya dua-duanya ke arah sebelah sininya. Gitu ya. Terus kemudian ada juga nanti kalian akan menemui yang seperti ini, bentuk setengah atau fishhook seperti ini. Biasanya ini menunjukkan bahwa perjalanan atau transfer elektronnya itu hanya satu yang ditransfer. Jadi misalnya ini A, terus kemudian ini kok ada panah di sini sebelah sini, maka berarti yang ditransfer itu hanya 1 buah elektron, sehingga biasanya yang dihasilkan adalah produk-produk radikal bebas, makanya dikatakan sebagai cold radical process. Nah, sekarang kita masuk ke nukleofil dan elektrofil ya. Jadi, nukleofil dan elektrofil ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting ketika kita bicara terutama di materi reaksi substitusi. Nah, nanti substitusi sendiri itu kalau di alkil halida itu ada 2, ada SN1 dan SN2 begitu ya. Nah, apa sih nukleofil sebenarnya? Jadi itu nukleofil adalah suatu spesimen. Kenapa saya katakan spesimen? Karena dia bisa atom, bisa juga ion, bisa juga molekul, yang mana karakteristiknya dia memiliki kelebihan atau ekstra elektron. Makanya di sini saya tulis sebagai kaya akan elektron. Tidak melulu harus punya elektron berlebih, tetapi kadang punya awan elektron yang meruah, itu pun juga dia bisa awan elektron yang meruah itu kan artinya indikasinya adalah daerah itu kan tinggi rapatan elektronnya atau density elektronnya itu, density muatan negatifnya itu tinggi gitu ya. Jadi dia juga bisa berperan sebagai nukleofil. Nah, biasanya itu disimbolkan dengan NU-. NU-. Kenapa kok minus? Ya dari asal katanya dulu. Biasanya kalau saya memudahkan mengingat begitu ya supaya nggak kebalik-balik, karena elektrofil kan biasanya cenderungnya ke elektron, padahal justru dia adalah justru yang positif begitu. Jadi nukleofil itu fil, kalau misalnya kalian aku ilfil sama dia misalnya gitu kan, ilfil itu kan hilang suka gitu ya, fil itu kan suka begitu ya, kesukaan, rasa seneng begitu, rasa untuk berinteraksi. Ilfil hilang, fil hilang rasa senang untuk berinteraksinya begitu ya. Kalau nukleofil itu dari kata nukleus, artinya kan sesuatu yang positif. Berarti nukleofil adalah sesuatu yang menyukai sesuatu yang positif, spesimen yang menyukai sesuatu yang positif. Kalau dia suka sama yang positif, berarti kan dianya sendiri adalah cenderung yang negatif. Dan dia kalau di reaksi substitusi itu
dia cenderung attack begitu ya. Dia cenderung menyerang. Kenapa kok bisa menyerang? Karena dia tadi punya rapatan elektron yang tinggi ya. Kalau kita analogikan sederhananya gitu ya, misalnya kalau cowok begitu ya, dia berlebihan gitu loh. Berlebihan harta, elektron kita ibaratkan adalah kekayaan misalnya. Nah, ini dia berlebih, sehingga ketika ketemu sesuatu yang positif, yang kekurangan elektron, kekurangan sesuatu yang negatif, dia tuh hawanya nyerang terus gitu loh. Nyerang untuk ngajak berikatan gitu loh. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Terus nukleofil sendiri ini tadi yang sudah terangkan ya, menyukai atau menyerang dengan sesuatu yang positif karena dianya sendiri negatif. Makanya ini di sini kan disimbolkan adalah Nu-, gitu. Nah, biasanya nukleofil itu suatu anion, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa juga begitu yang mengandung ikatan pi. Kita kan juga tahu kemarin ya, kalian juga sudah belajar waktu di physical properties tentang alkena begitu ya, bahwa ikatan pi itu kan cenderung meruah begitu ya, rapatan elektronnya tinggi. Makanya dia juga bisa berperan sebagai suatu nukleofil. Jadi tidak melulu yang anion begitu ya. Bisa juga molekul netral itu juga bisa berperan atau bertindak sebagai nukleofil. Syaratnya dia punya pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas inilah yang kemudian menyebabkan dia mempunyai daerah yang memiliki rapatan elektron yang cukup besar begitu ya. Jadi syaratnya tadi adalah dia mempunyai ekstra elektron, ekstra kenegatifan yang digunakan untuk menyerang. Karena yang digunakan untuk menyerang itu kan yang kenegatifan itu tadi ya, gitu. Nah, syaratnya tadi berarti punya ekstra elektron, berarti itu bisa berasal dari anion, bisa, atau bisa berasal dari awan elektron dari ikatan pi. Terus juga bisa yang ketiga adalah PeB, punya PeB. Itu contoh kayak si H2O ini begitu ya. Nah, ini ya, nucleophile, nucleus loving begitu ya. Jadi dia menyukai sesuatu yang positif, has a region of high electron density, berarti dia memiliki wilayah yang memiliki rapatan elektron yang cukup tinggi, biasanya disimbolkan dengan minus ion kan, berarti, atau dia parsial negatif kalau dia memang molekul yang cenderung netral. Ini contohnya di sini ya. Jadi contohnya yang ada di sini nih, misalnya ini adalah suatu gugus alkoksi begitu ya, yang mana ketika dia di sini ini kan ada muatan negatif di sini gugus alkoksinya, sehingga dia bisa berperan sebagai suatu nukleofil. Terus di sini itu adalah ini sebenarnya ikatan kovalen OH begitu ya. Di sini juga ada alkohol begitu, tapi di sini kan ada wilayah di mana ikatan kovalen yang terjadi di sini itu kan cenderung dibawa ke awan elektronnya kan cenderung dibawa ke O begitu ya. Kenapa? Karena H itu elektrofil. Kok elektrofil. H itu adalah elektropositif ya, yang kita tahu bahwa kalau kalian dulu belajar sifat-sifat SPU begitu ya, di SPU, bahwa yang bagian kiri begitu termasuk H itu adalah yang elektropositif. Lah O sendiri itu dia kalau berikatan kovalen dengan si H di sini, sehingga pasangan elektron yang ada di sini itu cenderung dipul atau didorong ke arah si O ini yang memiliki elektronegativitas lebih besar daripada H, sehingga dikatakan bahwa di sini cenderung parsial negatif begitu ya. Awan elektronnya meruah di sini, sehingga nanti yang akan menyerang ya dari sisi sini, yang kayak elektron ini. Ini juga gitu, yang akan menyerang bukan dari sini, tapi dari sini, yang memiliki kelebihan muatan negatif atau rapatan elektronnya yang cenderung lebih besar. Contoh misalnya kita punya molekul netral seperti ini, kita disuruh mengidentifikasi nanti yang akan menyerang itu dari sini, dari sini begitu ya. Maka kita harus bisa membedakan dulu nih. Nah, makanya sangat penting kalian untuk belajar mengenai elektronegativitas. Jadi buka-buka lagi ya SPU-nya, nilai-nilai elektronegativitas dari masing-masing atom begitu ya. Li ini kan golongan 1A ya, lina kawin BCS frustasi itu ya. Nah, ini ketemu sama C. Jadi Li sama C kalau dia berikatan kovalen, yang cenderung elektronegatif adalah yang C-nya, sehingga dikatakan di sini yang
parsial negatif di sini, sehingga nanti yang menyerang adalah daerah sini nih, gitu. Ini ya, ini jadi ion begitu, jadi karbanion. Karbanion itu adalah suatu karbon yang dia memiliki muatan negatif, karbon anion, jadi karbanion gitu ya. Nanti ada istilah juga karbokation, berarti karbon yang dia kehilangan kehilangan elektron, bukan satu elektron ya, kehilangan elektron, pasangan elektronnya, sehingga dia menjadi cenderung positif gitu. Nah yang di sini berarti nanti yang attack atau menyerang dan berperan sebagai nukleofil itu di daerah bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, tapi di elektron P-nya di sini. Jadi awan dari P unhybridized-nya ini yang nanti dia akan menyerang. Ini contoh nukleofil ikatan Pi. Nah, kalian juga bisa mendapatkan data ini dari buku Presenden ya. Jadi kalian bisa mendapatkannya kalau di buku saya yang cetakan saya itu halaman 173. Ini bisa untuk menentukan naiknya nukleofilitas. Artinya apa? Semakin ke sini dia cenderung kekuatan untuk menyerangnya itu semakin besar. Lah fungsinya untuk apa kekuatan menyerang ini? Jadi kalau dia semakin kuat menyerangnya ya berarti kan semakin bagus untuk terjadinya reaksi begitu kan. Kalau misalnya reaktan tetap utuh menjadi reaktan aja, nggak jadi produk. Seneng nggak kalau di dunia industri? Kan nggak seneng, tahu tujuannya kita mereaksikan suatu zat A dengan zat B itu kan untuk menghasilkan suatu produk. Lah produknya itu kan terbentuk dari putusnya ikatan-ikatan di dalam reaktan, kemudian membentuk suatu ikatan yang baru gitu, sehingga menjadi produk gitu. Nah ini jadi naiknya nukleofilitas begitu ya, atau tingkat kesukaan dia, tingkat kemudahan dia untuk menyerang sesuatu yang positif begitu ya. Ini dari mulai H2O kemudian ROH. Nanti kalian harus ketemu senternya dulu ya, tapi ya senter maksudnya untuk menyerang itu kan bisa juga di sini, bisa juga di sini lah. Kalau contoh H2O yang ada di sini berarti dari O-nya yang kelebihan gitu ya. Kalau ini sudah memang satu ion itu nggak masalah ya, kalian pasti bisa. Tapi kalau yang molekul netral seperti ini harus bisa menemukan nukleofil senternya dulu gitu ya, kayak tadi yang di slide sebelumnya saya terangkan. Nah, kebalikan dari nukleofil ini, jadi ini ada lawannya nukleofil adalah elektrofil. Fil tadi suka, elektro dari kata-kata elektron. Elektron sendiri adalah sesuatu yang negatif. Artinya elektrofil itu adalah dia suatu spesimen yang menyukai sesuatu yang negatif. Berarti dianya sendiri harusnya apa? Positif gitu ya. Jadi dianya sendiri adalah sesuatu yang positif, makanya disimbolkan dengan plus E plus gitu ya. Makanya dikatakan dia asam Lewis. Asam itu kan yang cenderung plus ya. Kalau yang tadi yang nukleofil itu dia adalah basa Lewis yang min begitu ya. Nah, berarti si elektrofil ini itu adalah sesuatu ya tadi sama spesimen, bisa atom, bisa ion, bisa molekul yang miskin elektron, sehingga dia disimbolkan dengan E plus gitu ya. Contohnya apa? Karbokation itu yang C, misalnya CH3 C di sini C, terus ini berikatan H gitu ya. Harusnya kan C tangannya 4, tapi karena dia ada 3 tok, berarti dia kan kekurangan satu pasang elektron, maka dia dikatakan karbokation C+ gitu. Nah ini juga H+ itu juga bisa berperan sebagai suatu elektrofil. Nah, mekanisme secara umum kalau kalian sudah paham tentang elektrofil dan nukleofil, di mana suatu elektrofil adalah daerah atau suatu spesimen yang memiliki rapatan elektron yang rendah gitu ya, dan dia bereaksi begitu dengan suatu nukleofil, yaitu merupakan sesuatu yang elektron rich spesies atau spesimen yang memiliki daerah muatan rapatan elektron yang cukup besar ya, maka itulah terjadinya mekanisme reaksi begitu ya. Jadi
contoh yang ada di sini. Jadi awal mula terjadinya reaksi itu si nukleofil ini karena dia kelebihan extra negativity, maka dia itu akan cenderung menyerang sesuatu yang positif di sini, sehingga terbentuklah suatu ikatan yang baru. Tadinya A sama B sendiri-sendiri, ini terbentuklah suatu ikatan yang baru, bukan ikatan cinta loh ya, ini ikatan yang baru. Begitu. Nah, untuk next video kita akan membahas mengenai jenis-jenis reaksi, begitu ya, bisa SN1, SN2, E1, E2, yang substitusi berarti ada substitusi SN2, SN1, kemudian eliminasi ada eliminasi 1, eliminasi 2, E1, E2, unimolekuler sama bimolekuler. Kemudian nanti kita bahas juga yang untuk alkena alkuna, ada adisi elektrofilik juga, begitu ya, dan juga yang lain-lain. Demikian untuk video hari ini. Kali ini kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.